Allah paling jengkel. Allah itu maha pencemburu kepada hambanya. Tapi kalau hambanya yang kafir, hambanya yang ahli maksiat, Allah nggak cemburu. Tapi kalau hamba-hambanya yang rajin taklim, rajin berzikir, Allah cemburu. Kalau Allah dinomor duakan, Allah nggak mau dinomor duakan. Ketika ente perlu hajat apa-apa, pertama kali kembalikan ke Allah, kontrol dulu sebentar, kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini masalah kami ya Allah, masalahku ini ya Allah, cobaanku ini ya Allah berasal dari Engkau ya Allah. Niscaya semua makhlukmu tidak akan bisa mengambil masalah ini, yang meletakkan dirimu ya Allah. Mata malaikat kumpul jadi satu semuanya untuk ngambil masalah dari Allah, nggak bakalan bisa, apalagi manusia. Nah, kembalikan kepada Allah, masalah itu datangnya dari Allah. Nah, sebabnya kita sendiri, tapi aslinya dari Allah. Itu ketentuannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datangnya dari Allah, baik maupun buruk semuanya dari Allah. Cuman lewatnya, kalau baik itu lewat tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau buruk itu lewat nafsu ataupun lewat setan. Tapi semuanya aslinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ngaji itu biar lebih takut kepada Allah, biar tahu status kita ini apa. Jadi ini orang setelah ngaji gembedi, tambah sombongnya, tambah rumangsa, itu bukan ngaji namanya dia. Ya, itu tidak belajar agama. Kalaupun belajar tidak ada keberkahannya. Semakin dia ngaji, semakin nambah rasa takutnya kepada Allah, semakin baik hubungannya kepada manusia, semakin banyak istighfarnya, minta maaf kepada Allah, semakin banyak tobatnya, semakin banyak amal-amal solehnya. Itu orang yang ngaji. Ini Allah yang ngomong, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi kalau orang bodoh nggak bakalan takut kepada Allah. Ada orang-orang nggak bisa baca tapi dia takut kepada Allah. Dia selalu mengingat Allah, dia selalu qiyamul lail, padahal dia orang bodoh. Tidak, itu orang pinter. Nah, dohirnya bodoh, batinnya pinter. Tapi nggak bisa Allah meletakkan rasa takut kepada orang bodoh, kecuali status bodohnya sudah dihapus dulu oleh Allah Ta'ala. Jadi orang pandai di mata Allah. Bisa jadi dia nggak bisa baca kitab kuning, bisanya cuma sholat, baca Arabnya keteter, tapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingin kebaikan, hadir di majelis taklim tidak pernah lepas, banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW agar mendapat syafaat, ketakutan, rasa bingung, ini saya gimana kelak, dan itu orang alim, orang pinter. Bukan orang yang pinter baca kuning, apal ini, itu enggak, itu alim zahir. Alim asli itu yang ada di dalam batin. Kalau alim zahir, banyak orang kafir hafal Quran untuk merusak orang Islam. Orang kafir banyak yang hafal hadis untuk memecah belah umat Islam. Nah, jadi ilmu itu khasyah, takut kepada Allah. Dan tidak boleh sedikit pun kita merasa cukup atas ilmu dan ibadah kita. Sudah hafal Quran, 10.000 hadis, ceramahnya di mana-mana, kasetnya di mana-mana, kitabnya di mana-mana. Terus dia mengatakan, alhamdulillah saya alim, saya menjadi orang alim. Itu kata Sayyidina Ali, orang tersebut adalah orang paling bodoh. Man qala anal alim fahuwa jahil. Siapa orang yang mengatakan dirinya saya orang pandai, maka orang itu mulai masuk dalam daerahnya orang-orang yang bodoh. Orang yang alim benar itu yang tidak pernah ingin berhenti menuntut ilmu. Dari mulai kita bayi sampai mati umur 150, tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Itu ilmu belum habis. Ilmu masih banyak, belum mengamalkannya,
belum diterima apa tidak oleh Allah, belum ikhlas apa tidak, dan lain sebagainya. Jadi ilmu tidak ada berhentinya.